Banyak yang izin ya. Saya izin nyimak ya Bu ya. Soalnya Oke, siap Bu. baru ada acara apa Siap. saudara ponakan baru habis sunat kitan. Oh, iya. Oke. Ini gimana nih Pak Taryoko, kita sambil ini kan? Mana nih teman-teman yang lain, kita sama-sama bahas lah. Monggo. Ada bisa Bapak tampilkan Pak? Saya kebetulan dari HP Pak. Sambil ini lewat HP juga ini. Iya Pak Taryoko lah, tolong tampilkan Pak. Tampilkan apa Bu? Yang apa? Ini Bu. Ya, yang soal yang dikirimkan Pak Yudean itu Pak. Kita ini hanya bertiga aja ya kan? HP ini. Ya rame inilah. Gak apa-apa. Kok bisa sih? Ya, kisi-kisi UPPPG Pak Yudean. Nah, coba Ya. buka. Ini bisa. Ini sensei. Saya Bu itu apa? Iya. Rizka. Nyimak Ya, lagi. Buris dapat. Ya, kalau kita next aja Pak, nomor 2 Pak. Nomor Kalau 2. kita nggak aja. Sengaja. Nomor 2 diberikan Bu Amel dan Bu Anis. Itu kan jawabannya itu kalau saya tengok kan membuat Buat presentasi. presentasi. Diberikan Berisikan. gambar jangka sama agar mudah dipahami. Kalau menurut Bapak Ibu, ini kan ada siswa nih. Dia beda apa namanya itu di bagian gambar teknik. Dia bagus nilainya. Tapi di dalam perhitungan jangka sorong itu nilainya mengulang gitu. Jadi dari teori belajar, kira-kira metode yang seperti apa yang cocok gitu. Ini kayaknya soalnya agak apa sedikit lah. Karena kan ada metode diskusi gitu ya kan. Ada yang ibunya pakai tutor sebaya. Nah, di sini kalau saya tengok jawabannya membuat presentasi berisikan gambar jangka sorong agar mudah dipahami. Tapi ini yang jawabannya Bu ya, sudah langsung ada jawabannya ini Kak. Ini yang ini ada. Oh, langsung sudah dijawab ini ya. Sudah. Ya, Iya. kalau menurut saya jawabannya itu tepat B karena dia menyesuaikan. Karena kan siswa itu seperti ini. Setiap siswa itu kan punya hobi masing-masing nih, kan kayak gitu kan. Rupanya dia memang suka di gambar teknik supaya dia lebih memahami bagaimana cara menghitung dengan cara jangka sorong, salah satunya dengan cara gambar gitu. Digambar karena memang hobinya di situ. Karena kan kalau kurikulum merdeka itu kan dia sesuai dengan minat bakat anak. Kalau dia istilahnya dalam perhitungannya kurang, teknik yang seperti apa yang cocok digunakan karena setiap anak-anak itu berbeda dia teknik yang tepat untuk memberikan penilaian, sebenarnya gitu. Sebenarnya kita harusnya mengadopsi semua minat bakat anak, karena kan anak-anak bisa aja beda-beda sama dia seperti dia belajar. Kadang belajar dia ada yang dia harus dengerin musik atau apa baru dia lebih cepat paham gitu. Gimana nih Bapak Ibu? Kalau saya, menurut saya memang udah tepat nih jawabannya B. Iya. Karena kalau yang kata kuncinya itu menggambar. Karena anak ini pintar menggambar, tetapi kurang di perhitungan. Supaya dia lebih mudah memahami perhitungan, caranya adalah bagaimana perhitungan itu dibuatkan dalam bentuk apalah gitu ya kan, yang hubungan dengan gambar. Jadi lebih gampang mengerti gitu. Kata kuncinya kalau menurut saya gambar di sini nih. Ya. Ya, next saja. Saya ya, karena kan berdasarkan kalau kurikulum merdeka tuh teknik untuk menilai anak itu kalau dia dengan teknik ini tak tepat, kita ganti teknik gitu. Walaupun dengan soal yang sama tekniknya yang kita ganti gitu. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu. Iya, oke. Ini saya kalau pedagogi sedikit lah gitu. Kalau bisa saya kasih tahu, yang nggak tahu udah gitu. Ini kalau saya lihat selanjutnya itu diketahui karakter siswa sebagai berikut. Mudah mengingat dari gambar yang dilihat, lebih suka membaca daripada dibacakan,
berbicara dengan tempo yang cukup cepat, cenderung melihat sikap dan gerakan guru yang sedang mengajar, tidak mudah terdistraksi oleh keramaian, biasanya suka menggambar apapun di kertas. Berarti dia ini kok menurut saya anak lebih cenderung melihat apa yang ada di depan ya. Cara penyampaian materi dengan jenis cacat pengelasan adalah ini saya bingung juga nih. Dia suka membaca ya. Kayaknya kata kuncinya membaca ya. Baca. Nah, Amri kali ini bagiannya penjelasan. Nggak ada Pak Amri saya. iya. Kalau ini sebenarnya Bu Retna, pedagogi Ya. ini. Pedagogi ini sebenarnya. Nah, ini itu membaca ini. Ini ada jawabannya ya. Kita gimana nih Bapak Ibu? Kata kuncinya menurut saya membaca. Anaknya lebih suka membaca daripada dibacakan. Dibacakan. Kan berarti anaknya ya kan membaca Ya. di kata kunci. Berbicara dengan tempo yang cukup cepat. Cenderung melihat sikap dan gerakan guru yang sedang mengajar. Terdistraksi itu Yes. apa maksudnya itu ya? Mungkin tidak mudah terpengaruh ya oleh Ya. keramaian. Coba saya tengok. Berarti anaknya gampang fokus ya. Oh, maksudnya itu tidak mudah teralih perhatiannya, ada betul Bu? Nggak mudah teralih perhatiannya. Terus lanjut nomor 3, Pak. Nah, lanjut. Pak, itu udah bener nggak tuh Pak? Tak pengatur roda gigi Pak? Ya, kalau nomor 1 jelas bed mesin ya. Headstock Dan nomor eretan 2. Landasan 1. Kepala lepas itu tailstock nomor 3. Ya benar. Eretan Ya. nomor. Ya, eretan nomor 4 ya. Kalau saya ini ingat saya karena ada kemarin. Ada nomor. Udah bener ya Pak? Iya. Oke, lanjut. Betul. Terdapat tujuan pembelajaran pada teknik permesinan fresh, yaitu siswa dapat membuat roda gigi pinion dengan benar. Hal juga tidak terlepas dari harapan supaya siswa memperoleh keterampilan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Pada intinya, salah satu langkahnya adalah dengan guru meminta siswa melakukan praktek di bengkel. Strategi pembelajaran berdiferensial yang dapat digunakan oleh guru adalah, kalau kata kuncinya membuat produk kalau menurut saya Pak. Kalau membuat produk kan ada hasil berarti kan. Jawabannya strategi belajar berbasis, ini menurut saya ya, karena ada kata kunci membuat produk. Ya, hasilnya gigi pinion. Iya. Kan gitu, hasilnya gigi pinion. Iya. Kan kayak gitu kan. Strategi apa nih yang harus kita terapkan ke anak waktu kita mengajar? Otomatis kan harus ada produk yang dihasilkan, itulah yang dinilai. Tapi bukan hanya produk, tapi kan proses produk tersebut kan itu dinilai gitu. Saya kalau ini saya ambil kata-kata kuncinya aja Pak. Yang menghasilkan produk ya. Oke. Lanjut. Kata-katanya membuat. Ya, kita langsung lihat. Iya. Betul. Ya. Seorang guru teknik mesin akan mengajar teori pengukuran teknik pada materi alat ukur bantu dengan menggunakan benda nyata secara langsung. Berarti real ya, pembelajaran real. Agar tujuan belajar siswa dapat mengetahui ukuran benda kerja dengan tepat. Berarti aplikasi daripada benda kerja ini dengan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari kan kayak gitu kan. Strategi pembelajaran yang harus dilakukan guru sehingga membuat siswa memiliki literasi alat ukur bantu adalah BC itu udah karena kan kita sekarang nggak boleh lagi tuh pakai metode ceramah ya Bapak Ibu. Kalau menurut saya ya. Ya kan. Kenapa pilih discovery? Discovery itu kan intinya macam PBL juga, menemukan sesuatu, aplikasinya ada di dalam kehidupan sehari-hari. Kalau PBL kan kuncinya masalah, ya kan, masalah yang timbul. Kalau PJBL produk, ya kan, ada produk, tetapi PJBL itu intinya dimulai dari perencanaan, itu PJBL. Ya, kalau discovery berarti menemukan sesuatu,
aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Kalau menurut saya gitu. Betul. Nah, kata kuncinya itu adalah kehidupan sehari-hari. Iya. Kita ingat aja kalau PJBL pasti produk. Kalau discovery pasti menemukan sesuatu, ya kan, mencari sesuatu yang ada di sekitar kita. Kalau dia PBL, masalah yang dimunculkan. Kalau intuisi berarti menganalisis sesuatu. Memecahkan masalah PBL ya. Ya, PBL. Kalau inquiry, dia lebih kepada analisis sesuatu untuk membuktikan. Misalnya nih, ibaratnya kenapa air bisa jatuh ke bawah. Nah, itu membuktikannya itu gimana? Kira-kira, ujungnya ini gravitasi. Kira-kira gitu, menurut pendapat saya. Dari teori-teori belajar yang pernah kita pelajari lah. Kata-katanya itu, kata kuncinya kalau menurut saya, itu benda nyata dalam kehidupan sehari-hari. Makanya jawabannya A. Ya. Sip. Setuju lah. Dapat yang lain nggak? Ya. Cuma Ikut. 3 top. Biar aja lah. Ya kan, nanti kan saya minta pendapat Bapak Ibu juga. Kalau ini bisa lah sedikit ya kan. Iya. Karena saya kan kalau PJBL ini, PBL lagi begitu lah. Yep. Oke, sudah sip. Lanjut. Lanjut. Setidaknya kita ada yang kita kerjakan malam ini, Pak. Dalam bidang teknik mesin banyak materi pembelajaran yang harus Anda penuhi agar menjadi kompeten di setiap pembelajaran yang dapat menjelaskan dan memahami suatu masalah. Dalam pengerjaan di bidang Anda, baik itu dalam permesinan pengelasan, pengecoran, mekanik industri, bla 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 ya. Oleh sebab itu, cara manakah yang paling tepat untuk mencapai kompetensi dalam setiap materi di atas? Berarti, cara apa yang paling tepat untuk mencapai kompetensi dari aneka ragam kompetensi yang dicantumkan, yang dipaparkan di atas? Dengan cara setiap hari praktek di setiap pembelajaran. Apa harus setiap hari harus praktek? Tidak selamanya juga dipakai terus, teori dulu. Dengan cara belajar pengecoran logam dan teknik pengelasan saja, karena yang lainnya dapat mengikuti. Apakah cuma yang 2 ini aja prioritasnya, yang lain nggak penting? Kan kita gitu kan? Kemudian C, dengan cara belajar bersungguh-sungguh di setiap materi yang ada, mengerjakan status. Udahlah, nggak perlu kita bahas ya. Ya. Banyak C. Berarti bersungguh-sungguh, berarti dia harus Apanya Bu? Kata kuncinya bersungguh-sungguh. Jadi intinya dari semua materi yang dipelajari kita tidak boleh menafikan mana yang lebih penting dan mana yang nggak lebih penting. Berarti semuanya penting gitu intinya. Kemudian diberikan tujuan pembelajaran dalam pengalasan di mana siswa ditargetkan dapat melaksanakan pengalasan 1G. Saya 1G tahu nggak apa? Saya nggak tahu. Di atas apa nih? Di atas tangan, di bawah nggak tahu. Di atas kepala. Coba ya, tengok ya simbol-simbol pengelasan ya. Nggak ada Pak Sumarijal ya di sini ya. Simbol pengelasan. Memang sih ada jawabannya. Kalau di atas kepala, kalau nggak salah saya 4G ya. Coba saya tengok. Dia kan ini Pak, jawabannya ini Pak. Oleh sebab itu, manakah yang tidak termasuk dalam prosedur pengelasan? Prosedurnya ya Pak, caranya. Cara melaksanakan pengelasan 1G. Makanya kan 1G itu apa gitu. Oh iya. Kecuali dan tidak termasuk. Kan berarti jawabannya sih menurut saya udah tepat orang yang jawabnya. Cuman kan setidak-tidaknya kita tahu 1G apa. Saya pun nggak tahu. Melaksanakan pengelasan dengan posisi di bawah tangan. 2G posisi pengelasan horizontal atau mendatar. Iya. 1G posisi flat, iya. Kalau Ya, 2G kemudian posisi 3G horizontal. vertikal. Ya. Horizontal kalau 2G. 2G horizontal mendatar. Kalau posisi vertikal 3G dari Ya, atas vertikal. bawah. Ya. 4G baru di atas kepala ya. 4G ya overhead di atas kepala. Nah, oke, udah. Kita catat ya Bapak Ibu. 1G bawah tangan. RC melaksanakan pengelasan kan? Bukan ya prosedur ya, bukan masuk. Ibaratnya Bu jawabannya nggak tepat, berarti kan nggak benar ini. Yang salah.
Nah, itu kan minta prosedurnya harus ngapain dulu gitu. Nah, lanjut. Nomor 5. Proses pembelajaran kompetensi teknik pengelasan salah satu langkahnya adalah dengan guru meminta siswa melakukan praktek di bengkel guna membuat frame. Nah, ini ya, membuat frame. Berarti ada produk. Mesin giling pelet. Model pembelajaran yang paling tepat untuk pembelajaran materi dan pencapaian tujuannya adalah tadi udah dibilang, kalau dia PBL itu ada masalah yang dimunculkan, discovery menemukan. Makanya udah benar jawabannya C, PBL. Kata kuncinya adalah membuat frame. Langsung dari bawah buat frame. Sip. Jalan ya, Bapak Ibu. Oke, sip. Apakah yang terjadi pada sambungan pada las pengelasan OAW jika head input, ini saya nggak paham nih Bang, kurang, tetapi kecepatan pengelasan tinggi? Ini kayaknya faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan pengelasan ya. Ada panasnya, ada kecepatan pengelasan, kalau nggak salah ya, kemudian ada jarak, ya gitu. Tahu? Iya Pak, gitu Pak. Iya. Iya. Ya termasuk itu Jawabannya penetrasi. Terus iya. Cacat las ya. Iya, cacat las. Jawabannya enggak ada. Saya yakin pasti top lah ini mungkin ya. Terjadinya cacat exit reinforcement pada deposit logam las. Kita nggak tahu, anggaplah benar. Iya Bapak Ibu ya. Ya, Ya Pak benar. Karyoto. Benar, nggak tahu kita. Sudah ada jawabannya, Bu. Sudah benar. Ya. Pada mapel teknik pemesinan pres, siswa diharapkan mampu melakukan perhitungan parameter pemotongan mesin pres dengan baik. Metode pembelajaran sesuai untuk tujuan pembelajaran tersebut adalah bla 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 bla. Ceramah dapat salah. Metode berbasis proyek. Jawabannya demonstrasi. Ya. Menurut saya Bapak Ibu, kata kuncinya adalah menentukan implementasi. Nih yang di sini. Kan di nomor 6 itu kan gini. Diberikan tujuan pembelajaran teknik permesinan, teknik pengelasan, teknik bla 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 ya kan? Ya. Untuk kemampuan berpikir kreatif, peserta dapat menentukan implementasi metode yang paling tepat untuk mencapai tujuan tersebut. Berarti implementasi dari pembelajaran teknik pengelasan bla 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 bla. Apa metode yang paling sesuai? Ya benar, metode demonstrasi. Artinya guru Demonstrasi. iya mendemonstrasikan pengelasan 1G, 2G gitu ya, benar. Ya kan? Ya. Kalau ibaratnya itu lebih cocoknya kalau istilahnya teori-teori ya Pak ya. Setelah itu baru gitu ya. Ini tanya jawab dia nih. Ya. Oke. Lanjut. Cancel lagi nih. Pada mapel teknik permesinan CNC diketahui salah satu tujuan pembelajarannya sebagai berikut. Ini TP-nya ya. TP ini berpengaruh terhadap metode yang tepat sama pembelajarannya. Peserta didik dapat memahami. Memahami berarti di C3. Kalau dia kita pakai Anderson. Tapi Ya, kalau kita pakai Bijin, memahami itu kompleks. Peserta didik dapat memahami, berarti levelnya C3. Cara memasukkan program ke simulator, berarti ini seperti teori-teori ya, masukkan program ke simulator. CNC milling, metode pembelajaran sesuai untuk tujuan pembelajaran tersebut adalah, ceramah udah pasti salah. Benar itu Bu, Bapak Ibu, metode diskusi. Ya. Metode diskusi saling saling mendiskusikan. Menurut saya, dia kan masih membuat ya, Bisa saling membantu lah begitu. Ya saya pikiran saya gitu. Saya nggak tahu juga nih. Karena TP-nya tujuan pembelajaran itu kan berpengaruh terhadap metode pembelajaran yang paling pas untuk mencapai tujuan pembelajaran itu. Karena dia masih tahapnya di C3, kemudian C4 dari mulai memahami, menganalisis, itu tuh kan levelnya masih level middle. Tapi kalau dia sudah sampai meng-create, sampai mencipta, itu pasti udah
berbasis project kita udah sampai ke sana kita kan gitu. Kalau menurut saya, atau juga pendapat Bapak metode diskusi ya kan? Ya, benar itu. Subsidi. Ini kayaknya lebih banyak mengharus pedagogi ini Bapak Ibu. Iya kayaknya. Nah, gimana nih? Nggak ada yang mau membahaskan apa yang untuk kami nih? Kami nggak tahu nih Pak. Nggak, artinya kalau ini apa? Yang pedagogik di apa? Skip aja. Ini yang penting jawabannya Iya. itulah. Terus Iya, fokusnya iya. ke yang produktif. Iya, itu makanya saya bilang, ayo kita lanjut aja lah Pak, nggak usah pedagogi lah ya. Ya, Pak Taryoko, Pak, apa Pak? Bidangnya apa Pak? Langsung ke situ aja kita dulu, kalau kita nggak bisa jawab-jawab ini. perhitungan semua. Sebenarnya kalau kemarin kita ingat pretest itu referensi yang di YouTube-nya Yura itu banyak yang keluar loh Bu. YouTube pedagogik tapi Apa Pak? yang Yura itu loh, channelnya Yura, Mister Yura. Mister Jura. Iya, Apa namanya? Mister Yura. Yura. Iya. Ini ntar Oh, dulu. pedagog. Hmm. Mister Yura. Sudah. Apa namanya Pak? Yura ya. Cara Yura. Mister Yura ya. Iya. Ya ini ya Yura juga. Di skip aja Bu kalau itu nonton. Iya. Kita kalau apa masing-masing aja lah nanti ya kan Pak. Iya. Yang paling penting apa inilah. Ya, Bisa lah artinya kita lihat-lihat ya kan. kita harus apa namanya kan jawabannya hampir mirip ya. Mirip sekali loh. Nah, Jadi kan kalau kita sudah melihat, oh pasti akan selalu ingat. Ini kan penjelasan juga. Tipek. Mister Yura namanya. Iya. Tipek juga. Hah? Tipek banyak yang keluar loh. Iya. Iya. Ini kan penjelasannya. Kita harus ada diimplementasinya dalam di kita. Tujuan pembelajaran pun sebenarnya tuh IPK pun harus ada tipe, menggambarkan tipe gitu. Iya. Kalau ini sih memang di logika bisa. Cuma kan agak mirip-mirip gitu loh. Jadi kita nggak kalau kita nggak belajar kejebak di sini. Ya. Nah ini kan ada keterangannya. Skip aja Bu. Ini jawabannya C gitu. Menggunakan pahat alur ini. Atau pahat potong. Kalau di sini nggak ada alur ya pahat potong. Udah benar ini Bu, ini menggunakan pahat alur. Ya. Kemudian yang ini langkah Itu kerja maksudnya ya. tuh yang tengah-tengah alur apa Pak? Yang Rata muka, chamfer. yang mana? Ini radius. Nah, Ini membentuk radius Bu, lupa ini. Chamfer 45. Kalau radius bulat, setengah bulat. Setengah bundar maksudnya. chamfer itu apa Pak? Setengah bundar ya Pak? Radius. Oh, radius apa Iya. artinya? Misalkan bola lah, setengah bola berarti radius. Mau radius berapa? Radius dengan diameter. Kalau chamfer itu sudutnya 45. Yang nggak ada, yang apa kita ya kan? Pas mari jalan. Pas atau kita Tanya Bapak. Lainnya tidak ada ya. nggak apa-apa lah. Minimal Pak Taryoko, Pak Dodi ada. Itu ada Pak Dodi. Taryoko aja lah jadi apanya, jadi tutornya.
Iya, sekalian Pak Dodi kasih masukan Jajan juga suaranya Mas kalau Dodi ada nih. yang Lama ini. Mana lu Pak baru gabung. Kita anak bawang, Bu dan Wayanti, kita TI ya kan. Iya. Oh. Oh, Pak Dodi juga jurusan teknik industri ya Pak Dodi ya? Iya. Oh iya. Pokoknya kita kalau komandan kita bilang A, jawabannya A kita buat Pak. Iya, makanya kita ikut aja. Iya. Pokoknya malam ini Pak Taryoko lah apanya, jadi tutornya. Iya. Ayo Pak lanjut. Tadi Bisa malam kami sudah jawab ini tidur. nih. Ini soal nomor berapa ini? Ini nomor soal berapa ini? Ini cara membubut bertingkat. 1. Bubut sepanjang 70 dengan diameter 43. Diameter 43-nya mana? 43 ini sepanjang. Harusnya ini dulu langkahnya. Membubut ini. Ini diameter berapa ini? 50 ya? Apa 85? Kurang jelas ya. Kalau berapa ini? Tadi pas kurang jelas ya. Iya. Tapi yang jelas, bubut sepanjang 85 ini. Dengan diameter, Iya 85 panjang. ya, Ya, lama. dengan diameter Ukuran dasar. berapa? 50. 50. Ini 50 berarti. Ya. Ya, Berarti. berarti Ya Pak, sambil nyimak sambil makan ya. iya. Kemudian Sambil makan. bubut lagi diameter ini nih 43 ya. Panjangnya berapa ini? 8. 70. 70. Berarti 5 1 terus yang ini diameternya Diameter. loh ini diameter 43 ya. Diameter 36, Panjangnya panjangnya 38 lah. Yang 48 38. Nomor 4. 48. Nah, yang terakhir ini diameter 20 apa? 38 ya? Ini berapa ini, Bu? Nggak jelas. Mana ya berapa? Dalam dan 38. Ya. Jawabannya ini 5 1 4 2 3. 23. Iya, Yang lanjut penting aja Pak, rumusnya, kalian bisa aja Bu. Pak. Yang penting rumusnya lah. Iya, yang pas sudah ditaruh, tinggal dimasukkan aja. Ini yang namanya taper attachment ini alat bantu untuk membuat sudut. Ini menggunakan taper attachment ini alatnya ini. Yang nomor berapa Pak? Ini ada kecualinya aja nih. Di bawah ini adalah pembuat terus yang menggunakan taper attachment kecuali. Kecuali Nomor 4 ini. Ini sih nomor berapa ini? Yang atas satu nomor ya. Seorang operator mesin bubut akan membuat poros tirus di mana ukurannya relatif panjang dan dilakukan secara otomatis untuk menghasilkan permukaan hasil pembubutan yang lebih halus. Maka operator mesin tersebut akan melakukan pembubutan tirus dengan menggunakan, kalau kepala lepas nggak mungkin pakai otomatis, hasilnya akan lurus. Makanya menggunakan taper attachment. Nomor 2 Pak. Iya. A, B, C, D ini. A, B, C. Iya, ini harusnya ABCD mungkin ya. Bukan 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jadi yang benar itu Pak ya, nomor 2 ya. Nomor 2 Gunakan ini. software Excel. Iya, Nah, B berarti. Oke.
Next. Oke, next lanjut. Berikut ini adalah pembubutan tirus dengan menggunakan alat tapered attachment yang akan dilakukan oleh seorang operator mesin bubut. Di bawah ini adalah cara pembubutan tirus menggunakan tapered attachment kecuali Salah. yang salah. Berarti yang ini nomor 4. Iya. Benar. Pasang kuda kerja Atau kuncinya kepala lepas dan lakukan tirus dengan eretan atas. Oh, bentar. Ini kan menggunakan tapered attachment ini, Nomor apa? ya. Nomor 4 ini salah. Yang salah. Iya. Oh iya. Kalau yang satu pasang dan ikatan tapered attachment pada meja mesin bubut, pastikan batang pemandu sejajar dengan meja mesin bubut. Betul. Lepaskan feed screw pada eretan melintang karena pergerakan baut akan memanfaatkan batang pemandu pada tapered attachment. Betul, ini yang depan ini. Atur sudut ketirusan pada tapered attachment. Betul. Maksudnya tirus berapa tirus yang akan kita buat. Kemudian nomor 5, geser kepala lepas dan lakukan pemakanan secara otomatis. Benar. Ini kepala lepasnya dikesampingkan, nanti yang tapered attachment yang bekerja tirusnya. Nah, yang salah nomor 4. Pasang kuda kerja dengan bantuan kepala lepas dan lakukan pembubutan tirus dengan eretan atas. Karena nggak ada hubungan tapered attachment ini nomor 4. Paham ya, Bu? Halo? Halo. Iya, Iya. lanjut. Pak, Lain saya mau nanya, Pak. Baru makan nih. Pak, gimana? Ya. sebenarnya tapered apa sih sebenarnya? Gimana? Sebenarnya tapered attachment itu apa sebenarnya? Tapered attachment itu pembubutan tirus. Pembubutan tirus itu dengan cara satu, tadi ini eretan atas pasang. dimiringkan, ya kan? Satu. Kemudian yang kedua dengan merubah sudut kepala lepas. Kepala lepas itu apa, Bu? Tahu nggak? Tahu, Pak. Kepala lepas itu Mana alat itu? yang Kita lihat untuk alat. dudukan center. Dari alat bubut ini kan nampaknya, Pak, bagiannya itu ya kan? Dudukan center ya ini digeser. Itu untuk tirus panjang. Kalau pendek ya nggak bisa. Harus menggunakan eretan atas. Kemudian yang ketiga, tapered attachment itu. Tapered attachment itu berada di depan ya, mesin bubut biasanya. Khusus. Tinggal memiringkan. Nah, itu pahatnya nurut tapered attachment jalannya. Makanya bisa menggunakan gerakan otomatis. Dan pasti bendanya adalah panjang. Gitu, Bu. Pahami? Sedikit. Karena nggak pernah lihat alat, nggak tahu cara kerjanya. Yang paling Oh gitu. tapered attachment. Wis. Next. Di bubut ada Kalau di YouTube tapered attachment gitu sudah muncul banyak banget. Oke. Ya kan Lanjut, ini, Pak. Sekarang operator bubut. ini operator Sekarang ya. poros. Lanjut. Itu yang ini tirus tadi ya. Ini masih bahas tirus. Iya. Gambar di bawah ini menunjukkan salah satu jenis pengerjaan benda kerja pada mesin bubut. Alat potongnya digunakan pada pekerjaan tersebut adalah, karena ini pahat maju ke depan, kemudian pembubutan adalah dalam, makanya dinamakan pahat dalam. Ini pahatnya maju ini. Bendanya berputar, pahatnya yang maju. Jadi jawabannya benar. Pahat alur seperti apa? Pahat alur yang tadi ini yang buat alur. Pahat ulir dalam seperti pahat dalam, tapi pahatnya lancip.
Kalau Dalam ini pahannya lancip ya? iya, tergantung ulirnya. Kalau ulir Whitworth itu berapa, Bu, sudutnya? 55 derajat. Kalau pahat metris atau metrik itu adalah 60. Itu standar internasional, semuanya pakai. Paham, Bu? Tahu Pak. Oh iya. Itu Pokoknya jawabannya Pak. standar internasional Kalau ya, ada, Bu. Gimana? iya. Kalau ada tanda panah masuk ke dalam, berarti Pak dalam. Ya ini, kalau dilihat gambarnya ini, ya, Ya. itu kan pahat depannya itu pahatnya bukan lancip ini, tapi datar, ya kan? Itu pahat dalam. Tapi nanti kalau ini pahatnya lancip, menunjukkan lancip, Ya. itu pahat ulir dalam. Itu. Ini kalau pahat Oh, ulir luar ini enggak bukan itu dalam. Ya. Ini yang sering terkecoh di sini nanti. Dilihat pahatnya ya, Depannya? Bu. Ya. Kalau pahatnya lancip berarti ulir. Ulir dalam. Ini B kalau yang lancip. Tapi kalau pahatnya seperti ini berarti pahat dalam. Bukan ulir. Dalam. Permukaannya itu ya Pak? Iya. Permukaan depan daripada pahat itu. Iya, Kalau betul, Bu. lancip, Ya, nah ya. kalau lancip ya berarti itu pahat ulir dalam. Ulir Dan dalam. kalau dia berarti pahat dalam. Iya. Gitu ya Pak? Iya, betul. Ya udah. Oh, Iya. mantap, udah tahu lah kami itu. Ya, intinya Mudah-mudahan. Pak Taryo kok yang itu yang gambar 1, 2, 3, 4 sampai 5 itu ya model pahatnya ya? ya ini Enggak Pak. jenis pahat bubut yang cocok digunakan untuk membubut benda kerja yang bertanda panah pada gambar berikut adalah pahat nomor yang ini kan. Ini pahat rata tetap, Pak. Pahat rata ya. Ini berarti nomor 5 ini. Ya. Ya betul. Ya. Kalau nomor 1 apa? Bisa chamber Persatu ini. apa Pak? Kalau 1 bisa chamber. Chamber di sini nih chamber. Chamber. Ini 45 ini. Nomor 2 Pak. 5 ya. Nomor Iya. 2. Nomor 2 ini ya chamber juga, cuma chambernya bukan 45 ini. Sekitar 60 ya. 60 ya. Nah, nomor 3. Ya, ini bisa chamber dua-duanya ini. Nah, 4. ini apa ini nomor 4 putus ya. Ada gambarnya tapi nggak sempurna ini. Iya. Kurang tahu ini. Nah, nomor 5 ya, nomor Nah, Kalau yang 5 hanya 5, 6. 5 ya. ini. Berarti yang benar 5. Di sini sih, lurus. Kecuali ada pahat alur, saya pilih alur malah. Kalau yang ini. Ya, Bu. Oke. Jawabannya 5. 5. Pokoknya kalau nanti ditanya jawabannya gitu kata Pak Tareko 5 ya udah 5. Mudah-mudahan keluar. Ya, amin. Kami pokoknya Pak kalau ini pedagogi bisa lah dicari-cari sendiri. Kok ini nggak tahu kami cari. Ya, maksudnya nggak tahu. Iya. Oke, next. Nah, ini yang simbol chamber ini, Bu. 1 kali 45 derajat. Berarti chambernya adalah 45 sudutnya. Kemudian dipangkas jadi 1. Ini 1. Lebarnya 1. Chambernya Oh. kali 45. Berarti chambernya 1. Agak betul nih. Iya. Nah, yang penting antivirusnya dimatikan. Jadi masuk. Kemarin saya kan ternyata antivirusnya aktif. Tuh. Antivirusnya dimatikan dulu gitu ya. Iya. Oke, Bapak Ibu, kita sekali aja besok kita lanjut lagi ya. Oke. Oh, oke. Makasih Pak Taryo. Pak Dodi ya. Ya. Terima kasih banyak semuanya. Pak Junius malah diem-diem Semuanya. aja ini. Mana? Iya. Oh, Ya, saya lip dulu ya. Oke, siap.
Oke, terima kasih semuanya ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Junius monitor ditinggal ya sendirian kok ngoceh sendiri.